Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Idhan Janu Ahadi, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim dengan nomor induk mahasiswa 25406013000. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Muhammadiyah Waringsari, kelas 6 dengan materi Hukum Halal dan Haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita mulai pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa, ya. Kepada yang bertugas untuk memimpin doa, silakan maju ke depan untuk dipimpin doa. Berikutnya, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada negara kita, Indonesia tercinta, kita menyanyikan lagu nasional. Mohon kepada seluruh peserta didik untuk berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Terima kasih, silakan boleh duduk kembali, ya. Oke, sebelum kita mulai, Pak Janu absen terlebih dahulu. Adakah yang hari ini tidak berangkat? Siapa namanya? Ali, ya. Kenapa Ali? Sakit. Ada lagi? Cukup ya. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak, kita mulai saja pembelajaran PAI hari ini. Silahkan sebelum kita mulai siapkan dulu buku tulisnya, dikeluarkan buku tulisnya, pulpennya, alat tulisnya, kemudian pakaiannya yang belum rapi dirapikan, bangkunya, mejanya yang belum rapi juga dirapihkan. Oke, kalau sudah, Pak Janu punya beberapa pertanyaan, ya. Anak-anak semuanya di sini suka jajan? Suka? Biasanya jajannya belinya di mana? Ada yang di warung, di mana lagi? Di Alfa, Indomaret, terus minimarket. Kalau di sekolah jajannya di mana? Di kantin. Ada yang beli di pasar? Jajannya biasanya beli jajannya apa? Ciki-ciki. Ada lagi es, ya, macam-macam, ya. Ada yang beli sosis bakar, bakso bakar mungkin, ya. Nah, di antara semua jajan yang kalian beli itu, apakah semuanya itu sehat? Apakah semuanya itu baik untuk dimakan? Dan apakah semuanya itu halal atau haram? Ada yang tahu? Enggak, ya?
anak-anak belum mengetahui mana makanan yang baik, mana makanan yang halal, mana makanan yang sehat. Oleh karena itu, di pelajaran hari ini kita akan memahami apa itu halal, apa itu haram, bagaimana ciri-ciri makanan atau minuman yang halal, yang haram, kemudian cara kita mengetahui bagaimana proses pembuatan makanan itu, apakah dibuat dengan baik sehingga menghasilkan makanan yang halal, atau sebaliknya diproses dengan buruk sehingga makanan itu jadi tidak baik, tidak thoyyib, sehingga menjadi makanan yang halal, ya. Oke, anak-anak. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang harus kita pahami sama-sama sebelum kita melewati bab hukum halal dan haram adalah yang pertama apa? Bisa dibaca bareng-bareng. Pertama, menjelaskan definisi halal dan haram. Kedua, sebutkan dasar hukum halal dan haram. Ketiga, tahu kriteria halal dan haram. Keempat, mengetahui contoh makanan atau minuman halal dan yang kelima, dampak mengkonsumsi halal dan haram. Oke, kita akan memasuki yang pertama, yakni menjelaskan definisi halal dan haram. Pak Janu akan tampilkan, sajikan satu buah video. Harap anak-anak dengarkan, lihat dengan baik, dengan seksama. Ya. Sebelum Pak Janu menampilkan video, kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar semangat. Soalnya kelihatannya lemes-lemes ini, ya. Oke. Tepuk semangat. Oke, semangat-semangat, tapi masih ada 1, 2, 3 anak yang lemes. Udah sarapan belum sih ya? Nah, oke, sekarang tepuk fokus. Masih ingat? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, semuanya sudah fokus? Ayo kita lihat videonya. Saat membeli makanan, kita sering melihat gambar atau logo halal pada bungkus atau kemasannya. Logo halal menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh dikonsumsi. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Oke anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat videonya. Di dalam video tersebut dijelaskan tentang definisi atau pengertian dari halal dan haram. Kemudian yang kedua dijelaskan juga tentang dasar sumber hukum pengambilan halal atau haram. Maksudnya apa? Jadi dalam syariat Islam itu ada beberapa sumber hukum yang kita harus atau wajib berpedoman pada hukum tersebut. Yang pertama apa tadi? Al-Quran. Al-Quran sebagai dasar hukum yang pertama. Jadi segala amaliyah kita, baik itu menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian kita akan melihat video yang kedua. Ya, silakan dilihat baik-baik, disimak dan tulis yang penting-penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian. Oke, dari video yang kedua tadi dijelaskan tentang makna
halal dan haram. Kemudian yang kedua, tentang kriteria atau sebab-sebab makanan atau minuman itu menjadi halal atau haram. Apa tadi? Kriteria atau kategori sebab makanan menjadi halal atau haram. Yang pertama apa tadi? Karena zatnya. Jadi semua makanan minuman itu sebenarnya halal. Sampai kemudian ada ayat Al-Quran, ada hadis dari Nabi, dan ada kesepakatan ulama yang mengharamkannya. Ya, oke anak-anak, kita lanjut ke kuis ya. Oke, siap? Semuanya siap? Kelas 6. Kelas 6. Tepuk siap. Siap. Oke, kita mulai. Habibi, silakan maju ke depan Habibi. Oke Habibi. Ini ada mystery box. Nah, ada nomor 1 sampai 15. Silakan dipilih. Mau nomor berapa? Ditunjuk Bi. Ayo, berapa saja? 6. Apa yang dimaksud dengan haram? Silakan dijawab. Ayo, ada waktunya. 20 detik. D. Haram adalah sesuatu yang tidak diizinkan. Iya, benar. Beri tepuk tangan buat Habibie. Jasmine, silakan Jasmine maju ke depan. 11. Sebutkan ciri-ciri makanan halal. Apa itu? B. B. Ya, benar. Beri tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anak. Tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan dengan baik dan benar. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, berikutnya akan Pak Janu bagi tugas kelompok. Di sini sudah terbagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, di sini sudah Pak Janu siapkan LKPD yang di dalamnya berisi beberapa kasus-kasus ya. Jadi silakan nanti per kelompok kalian boleh berdiskusi, bekerja sama, menjawab beberapa kasus yang sudah Pak Janu tuliskan di sini ya. Semuanya paham? Siap mengerjakan? Oke, kita tepuk siap terlebih dahulu. Tepuk siap. Yes. Oke, nanti kalau sudah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan di depan, ya. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah atau belum? Sudah? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Siapa yang berani mau maju duluan? Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Sini, Nak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. 1. Andi membeli cemilan pedas yang udah ada label halal dari MUI. Halal, karena ada logo halal. Siti meminum minuman bersoda yang tidak jelas ada label halalnya atau tidak. 3. Budi menemukan uang di jalan, lalu ia gunakan untuk membeli makanan haram. Tidak
halal karena uang itu bukan miliknya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Yang baca yang lainnya. Beri tepuk tangan. Ya, selanjutnya terakhir dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing kelompok dengan baik. Beri tepuk tangan untuk masing-masing kelompok. Hebat, semuanya sudah paham ya? Nah, untuk mengetahui pendalaman kalian tentang materi ini lebih dalam, Pak Janu sudah menyiapkan soal evaluasi mandiri. Jadi harap anak-anak setelah ini mengerjakan tugas tapi dikerjakan dengan sendiri-sendiri ya. Tidak boleh berdiskusi, tidak boleh saling contek-mencontek. Paham? Oke anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah semua? Oke, kalau sudah silakan boleh dikumpul di depan di meja Pak Janu. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan dan mengumpulkan soal evaluasi mandirinya. Insya Allah anak-anak sudah paham ya dan bisa menjawab soal-soal yang sudah diberikan. Setelah ini akan Pak Janu koreksi. Jadi Pak Janu bisa mengetahui mana anak-anak yang sudah benar-benar paham dan belum. Baik anak-anak, kita simpulkan saja pembelajaran materi pada hari ini, yakni bab tentang apa tadi? Hukum, halal, dan haram. Yang pertama, bisa kita pahami bahwa pengertian dari hukum halal dan haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang, ya, yang dilarang oleh yang pertama yaitu Al-Quran, kemudian yang kedua apa? Al-Hadis, kemudian yang ketiga adalah apa? Ijtima, para ulama itu dinyatakan haram, ya. Jadi segala sesuatu yang sudah tertulis di dalam Al-Quran dinyatakan oleh hadis atau sunnah Rasul dan disepakati oleh para ulama itu dilarang, maka hukumnya menjadi haram. Oke anak-anak, apakah pembelajaran hari ini memuaskan? Apakah menyenangkan? Apakah benar-benar sudah memahami materi? Kalau begitu alhamdulillah. Kalau begitu kita cukupkan saja pembelajaran hari ini. Pesan dari Pak Janu adalah terapkan ya. Terapkan dari hasil pembelajaran yang telah kalian pahami. Mulai dari sekarang kalau mau cari makanan, minuman, cari tahu makanan ini baik untuk kita atau tidak. Dicek logonya. Ada logo halal atau tidak. Siap? Oke, kita cukupkan saja. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan yang bertugas untuk bertugas memimpin doa. Cukup sekian. Pak Janu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.